Assalamualaikum kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hamim JR, channel YouTube yang membahas seputar olahraga. Kembali lagi nih, pada kali ini saya akan membahas seputar pencegahan dan perawatan cedera. Nah, apa aja sih yang kita dapat lakukan untuk mencegah cedera, dan apa aja sih perawatan yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami cedera? Langsung saja ke videonya, mari. Nah, yang pertama, ada beberapa prinsip yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera. Yang pertama ialah melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Jikalau sudah melakukan pemeriksaan ternyata hasilnya tubuh kita tidak dapat melakukan olahraga, maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya cedera yang terjadi pada olahraga. Kemudian pengaturan makanan. Makanan yang bergizi dapat membuat tubuh kita menjadi kuat untuk melakukan olahraga. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya olahraga. Kemudian yang ketiga ada pengaturan istirahat. Istirahat sangat diperlukan oleh seseorang. Jika seseorang memiliki porsi istirahat yang cukup, maka dia dapat melakukan olahraga dengan baik dan dapat menghindari terjadinya cedera. Kemudian pengawasan tentang fasilitas olahraga. Jika kita menggunakan fasilitas olahraga yang kondisinya sudah tidak layak untuk dipakai, maka hal tersebut dapat menambah resiko terjadinya cedera. Maka hal tersebut harus kita awasi dulu sebelum kita menggunakan fasilitas olahraga. Kemudian menggunakan perlengkapan olahraga. Nah, perlengkapan olahraga ini sangat penting untuk mencegah terjadinya cedera. Contohnya ketika di olahraga pencaksilat, yaitu ada body protector. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya cedera yang terjadi akibat pukulan ataupun tendangan. Nah, ada beberapa perawatan yang dapat kita lakukan pada saat kita mengalami cedera. Nah, yang pertama ialah dengan metode RICE. Metode RICE ini dapat kita lakukan ketika kita mengalami cedera 0 sampai 36 jam ketika kita mengalami cedera. Nah, apa itu RICE? Yang pertama, rest atau istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera untuk mengurangi terjadinya pembengkakan atau radang. Kemudian ice, yaitu mengompres bagian yang cedera menggunakan es untuk mengurangi bengkak atau untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi akibat cedera. Kemudian compression atau memfiksasi bagian yang cedera menggunakan alat bantu berupa elastic bandage untuk meminimalisir terjadinya gerak pada daerah yang mengalami cedera untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian yang terakhir ada elevation. Elevation ini merupakan gerakan meninggikan bagian yang cedera lebih tinggi daripada jantung. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memperlancar aliran darah ke bagian yang cedera untuk mempercepat penyembuhan dan mengurangi pembengkakan ataupun radang. Kemudian setelah kita 36 jam mengalami cedera, kita dapat mengompres dengan air panas. Kemudian setelah dirasa cedera kita makin membaik, kita dapat melakukan massage untuk dapat mempercepat penyembuhan dan dapat melakukan penguatan supaya kita dapat beraktivitas normal seperti kembali. Nah, ada beberapa hal yang harus diperlukan dalam penanganan cedera. Yang pertama, harus cepat. Ketika seseorang mengalami cedera, kita harus cepat mengetahui kondisi yang dialami oleh seseorang tersebut. Kemudian tepat. Nah, apa sih tindakan selanjutnya setelah kita mengetahui kondisi seseorang yang mengalami cedera tersebut? Kemudian berani. Nah, berani ini artinya kita dapat membantu dengan menolong orang tersebut. Contohnya seperti melakukan RICE ataupun melakukan bantuan kepada orang lain. Kemudian manusiawi, artinya kita dapat menolong seseorang tersebut sesuai dengan hakikat pada umumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai
pencegahan dan perawatan pada cedera. Nah, mungkin dapat membantu kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.